Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Quran. Nama saya Mega Nurhayati dengan NIM 2008108008 kelas A PIAUD semester 1. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi Makkiyah dan Madaniyah, perlu kita ketahui tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dari 114 surat itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu ada kelompok Makkiyah dan kelompok Madaniyah. Mempelajari Al-Quran merupakan hal wajib ya bagi seluruh umat Islam. Dalam mempelajari tentang Al-Quran tentu tidak terlepas dari mempelajari sejarah ilmu Al-Quran itu sendiri, bukan? Pengetahuan tentang sejarah ilmu Al-Quran tentu juga akan mencakup pembahasan mengenai tahap-tahap Al-Quran itu diturunkan. Dalam kita mempelajari tahap-tahap Al-Quran diturunkan, tentu membuat kita mengenal istilah apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Selanjutnya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan tahapannya sehingga dapat menentukan waktu serta tempat turunnya dengan bantuan tema surah atau ayat untuk menentukan apakah sebuah seruan itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah atau merupakan tema-tema yang menjadi titik tolak dakwah di Mekah atau di Madinah. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah yang pertama itu apa-apa yang diturunkan di Mekah. Yang kedua itu apa-apa yang diturunkan di Madinah. Yang ketiga yaitu apa-apa yang diperselisihkan. Inilah macam-macam ilmu Al-Quran yang pokok berkisar di sekitar Makkiyah dan Madaniyah. Oleh karena itu dinamakan ilmu Makki dan Madani. Baik, langsung saja kita kepada materi pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Di sini ada pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Di kalangan ulama terdapat pendapat yang mendefinisikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian ulama menetapkan letak turun surah tersebut sebagai kriteria Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah sangat mendapat perhatian dari para ahli ilmu Al-Quran yang disebabkan ayat Makkiyah dan Madaniyah menimbulkan kepentingan hukum syariah. Apabila ayat hukum itu turun di Mekah, maka akan terhapus hukumnya oleh ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Penyebab ini menuntut para ahli untuk menentukan perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Maka para ahli ilmu Al-Quran berbeda pendapat dalam menentukan definisi Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Yang terdapat 4 pendekatan dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Apa saja 4 pendekatan dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah itu? Nah, di sini sudah ada terpampang jelas. Ada 4 pendekatan ya. Yang pertama itu ada pendekatan historis atau mulahadzatu zamanin nuzul, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah masa turunnya wahyu. Ulama mendefinisikan Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun turunnya setelah hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Adapun definisi Makkiyah dan Madaniyah yang kedua itu adalah pendekatan geografis atau mulahazatu makanin nuzul, yaitu teori ini berorientasi pada letak turunnya ayat. Menurut pendapat teori ini surat yang turun di Mekah baik itu di Mina, Arafah, dan sekitarnya itu disebut surat Makkiyah. Dan surat yang turun di kota Madinah termasuk Uhud, Badar, dan sekitarnya itu dinamakan surat Madaniyah. Nah, kelebihan dari teori ini tuh
jelas dan tegas, dan kelemahannya itu teori ini tidak bisa menentukan secara tepat surat yang turun selain di Mekah dan Madinah. Adapun pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan objek atau mulahadzatul mukhatabin fin nujul, yaitu teori ini berorientasi kepada objek yang ditunjukkan oleh ayat jika di awal surat atau isi suratnya terdapat ya ayyuhan nas, itu berarti menunjukkan kepada orang-orang Mekah. Sedangkan jika terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ditunjukkan kepada orang-orang Madinah. Selanjutnya itu ada pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan konstekstual atau mulahadzatu ma tadammanatu as-surratu, yaitu teori ini berorientasi kepada kandungan ayat maupun surat termaksud. Maksudnya apa? Dengan demikian, setiap surat itu mengandung kisah-kisah yang lama, konsep tauhid, suri tauladan, dan semacamnya, termasuk makiyah. Sedangkan yang mengandung pembentukan masyarakat, hukum, ekonomi, dan semacamnya itu termasuk ke dalam madaniyah. Kepada pembahasan selanjutnya yakni tentang ruang lingkup pembahasan makiyah dan madaniyah ya. Pembahasan tentang makiyah dan madaniyah mulai diklasifikasi untuk menetapkan periode hukum, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tetap dalam menentukan hukum fikih, ijtihad, maupun pemikiran hukum yang dikandung ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini ruang lingkup pembahasan ini tuh merupakan dasar-dasar umum dari usaha para ulama untuk mempelajari ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Sehingga ilmu ini dinamakan ilmu makiyah dan juga ilmu madaniyah. Mengenai ayat-ayat yang turun di Mekah, Madinah, dan tempat yang berada di sekitar dua tempat tersebut maupun yang diperdebatkan di antara keduanya lebih tepat dalam pembahasan ini. Jumlah surat Al-Quran itu ada 114 surat, 20 diantaranya madaniyah, terdapat 82 surat yang kesemuanya itu makiyah, sedangkan ada 12 surat yang dipertentangkan oleh para ulama. Selanjutnya yakni ada metode membedakan ayat makiyah dan madaniyah. Nah, di sini para ulama itu membuat dua pedoman dasar dalam membedakan ayat-ayat antara makiyah dan juga madaniyah. Apa itu? Yaitu yang pertama itu ada pedoman sama inakli atau pemindahan riwayat. Yang kedua itu ada pedoman qiyas ijtihadi atau mengambil contoh untuk dijadikan analogi dengan dasar ijtihad yang dikemukakan. Nah, dari pedoman pertama itu didasarkan atas riwayat sahih dari para sahabat yang hidup dan mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu, atau para tabi'in yang mempelajari Al-Quran dari para sahabat dan mendengarkannya dari mereka tentang hal ikhwal turunnya wahyu itu. Kebanyakan ayat-ayat diturunkan di Mekah dan Madaniyah diketahui oleh mereka. Sedangkan pedoman kedua didasarkan pada kekhususan ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Apabila dalam satu surat makiyah terdapat spesifikasi ayat madaniyah, maka disebut madaniyah ataupun sebaliknya. Metode ini dikenal dengan metode qiyas ijtihadi. Selanjutnya yakni ada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Nah, apakah ciri-cirinya? Nah, para ulama itu menetapkan surat-surat makiyah dan madaniyah. Mereka itu mengambil kesimpulan dari setiap ayat-ayat tersebut yang menjelaskan tentang kekhususan ushub dan topik yang ia miliki, serta menyusun pula undang-undang penentuan makiyah dan madaniyah serta keistimewaannya masing-masing. Nah, di sini ada ciri-ciri makiyah. Yang pertama itu setiap surat di dalamnya terdapat ayat sajnah, maka ayat tersebut tergolong makiyah. Selanjutnya ada setiap surat yang lafaznya terdapat kalimat itu ya di situ alif lam sama kaf, maka surat itu makiyah dan disebutkan sama sekali kecuali di pertengahan akhir dari Al-Quran, dan ia disebutkan dalam 33 kali dalam 15 surat. Yang ketiga itu ada setiap surat di dalamnya menceritakan kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, maka ia disebut sebagai
tergolong makiyah. Selanjutnya ada yang keempat, makiyah cenderung gaya bahasanya itu kuat dan jelas, juga tegas dalam segi keimanannya. Selanjutnya ada biasanya itu diawali atau berisi lafaz ya ayyuhan nas. Selanjutnya biasanya menerangkan hari kiamat, hari pembalasan, dan hari kebangkitan. Nah, itu adalah yang termasuk ciri-ciri dari makiyah. Selanjutnya yakni ada ciri-ciri madaniyah. Yang pertama itu ada setiap surat yang menerangkan tentang kewajiban seorang muslim dan sanksi hukum maka disebut madaniyah. Selanjutnya setiap surat yang di dalamnya terdapat penyebutan orang munafik maka ia madaniyah. Selain surat Al-Ankabut ya, sesungguhnya surat itu makiyah. Selanjutnya yang ketiga ada setiap surat yang di dalamnya terdapat pertentangan ahli kitab itu termasuk yang tergolong madaniyah juga. Selanjutnya yang keempat, biasanya diawali atau berisi lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya yang kelima, berisi tentang ibadah, muamalah, ijtihad. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari madaniyah. Pada pembahasan selanjutnya yakni ada urgensi ilmu makiyah dan madaniyah. Kita melihat bahwasannya umat Islam itu berusaha menjaga keagungan dan keabadian risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Risalah yang dibawanya merupakan ajaran yang membawa kesadaran para pemikir di setiap zaman ke zaman. Menelaah tentang makiyah dan madaniyah sangat dibutuhkan sekali. Pada akhirnya, para ulama merincinya satu persatu, ayat demi ayat, surat demi surat untuk menertibkannya sesuai dengan masa turunnya. Dengan tetap memperhatikan kondisi sejarah, masa, tempat, dan objek yang ditunjukkan. Mereka memperhatikan masa diturunkannya maupun tempatnya. Ada kalanya mereka mengumpulkan data-data itu sesuai dengan masa, tempat, dan penunjukannya. Sungguh, itu benar-benar suatu kerja keras para ulama yang benar-benar patut kita contoh, patut kita puji sebagai sumber pembelajaran suri tauladan oleh kita semua. Selanjutnya yakni pembahasan pada faedah mempelajari makiyah dan madaniyah. Tentu banyak sekali faedah-faedahnya ya jika kita mempelajari tentang ilmu makiyah dan madaniyah. Yang pertama di sini ada sebagai satu petunjuk dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena mengetahui tempat turunnya Al-Quran membantu pemahaman ayat dan tafsirnya dengan penafsiran yang benar. Meskipun hal ini membantu secara umum saja tidak pada sebab musababnya. Selanjutnya itu ada mengetahui strategi dakwah Rasulullah dan mengamalkan untuk mengembangkan dakwah di masyarakat. Nah, bahwasannya strategi defensif tidak selalu merupakan kekalahan dalam memperjuangkan kebenaran. Sebaliknya, strategi ofensif itu membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan revolusi moral yang mencengangkan. Yang ketiga itu ada membantu pengembangan wacana tafsir Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa seperti itu? Karena dengan mengetahui pembahasan isi dari mufasir akan merasakan ikut terbawa dengan gaya bahasa yang dipakai dalam ayat-ayat makiyah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena itu sebagai bukti tauhidullah dan ayat-ayat madaniyah yang menjelaskan hukum secara definitif dan gaya bahasa yang tegas. Selanjutnya yang keempat yakni ada mengetahui hukum-hukum yang turun terakhir kali sehingga itu dapat mengetahui kedudukan nasih dan mansukh serta dapat mengambil keputusan hukum yang baik dan benar. Selanjutnya ada yang kelima yakni usaha menggali sedalam mungkin suri tauladan dan akhlakul karimah Rasulullah dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Nah, karena mempelajari masa turunnya wahyu kepada Rasulullah merupakan upaya mempelajari perjalanan dakwah beliau dari kota Makkah sampai kota Madinah hingga akhir hayat beliau. Ini juga merupakan salah satu metode dakwah kepada umat manusia agar mereka benar-benar yakin akan
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi supaya mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber asasi dalam dakwah yang mereka lakukan. Selanjutnya itu ada yang keenam, yakni untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu, seorang penafsir dapat membedakan antara yang naskh dengan yang mansukh. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif, yang datang kemudian tentu merupakan naskh atas yang terdahulu. Selanjutnya yakni ada yang terakhir di sini ya, tentang faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan, Al-Quran adalah sumber pokok bagi hidup Rasulullah dan umatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah materi semuanya sudah bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya mungkin saya akan menutup presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.